Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya untuk menemani saudara terkait farmakologi. Sebelumnya, saudara telah mempelajari tentang pengantar farmakologi juga terkait proses radang. Sebelum kita bahas tentang obat-obatan untuk menangani radang, kita akan review kembali tanda-tanda radang untuk dapat mengaitkan dengan penanganan secara farmakologis. Saudara tentunya masih ingat tanda-tanda radang atau yang dikenal dengan istilah cardinal sign of inflammation. Terdapat 5 tanda penting yang mengindikasikan adanya proses radang, yaitu kemerahan atau rubor, bengkak atau edema atau juga dapat disebut sebagai tumor, panas atau kalor, nyeri atau dolor, dan penurunan fungsi atau fungsiolesa. Kemerahan terjadi karena adanya akumulasi darah akibat vasodilatasi pembuluh darah oleh aktivitas mediator radang, yaitu histamin dan prostaglandin. Proses ini terjadi di awal fase radang. Pada fase berikutnya, adanya sistem kinin saat terjadi radang dapat menyebabkan permeabilitas kapiler yang menyebabkan keluarnya cairan plasma ke interstisial dan terjadi edema. Hal ini akan tampak sebagai bengkak di area radang, akumulasi darah di area radang, dan adanya pirogen sebagai sitokin yang menyebabkan gangguan pusat pengaturan suhu di hipotalamus. Proses ini menyebabkan rasa panas di area radang atau disebut sebagai demam. Akibat dari keempat tanda tersebut dapat menyebabkan perubahan fungsi, yaitu fungsiolesa, terutama di area yang terkena radang. Proses terjadinya tanda gejala radang ini, terutama yang terkait dengan peran mediator radang, akan berkaitan dengan penanganannya secara farmakologis. Obat untuk menangani radang, anti radang, atau antiinflamasi biasanya digolongkan menjadi satu dengan analgesik dan antipiretik. Untuk analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi non-steroid atau AINS terdiri dari beberapa golongan, yaitu salisilat, pirazolon, acetaminophen, antiinflamasi lain, penghambat siklooksigenase 2 atau COX2, dan obat pirai. Selain itu, terdapat golongan antiinflamasi golongan steroid. Golongan pertama AINS yang paling dulu dikenal adalah golongan salisilat, atau nama obat yang dikenal yaitu aspirin. Aspirin merupakan proprotip dari AINS yang cara kerjanya menghambat prostaglandin. Telah dijelaskan saat review tanda-tanda radang bahwa prostaglandin merupakan mediator radang yang menyebabkan vasodilatasi. Aspirin menghambat proses ini. Dari cara kerja tersebut, aspirin memiliki efek sebagai analgesik, antipiretik, antiinflamasi, antireumatik, urikosurik atau urin mengandung urea, dan iritasi lambung. Selain itu, aspirin juga dapat menyebabkan perdarahan karena menyebabkan agregasi trombosit. Dengan efek ini, aspirin dipakai untuk pengobatan stroke dan infark miokard. Kelompok kedua dari AINS adalah pirazolon. Contoh obat pada kelompok ini antara lain dipiron yang memiliki efek analgesik antipiretik, fenilbutazon dan oksifenbutazon sebagai antiinflamasi, dan ada aminopurin yang tidak diizinkan di Indonesia karena dapat membentuk nitrosamin yang bersifat karsinogenik. Efek samping dari obat kelompok pirazolon yaitu kelainan pada darah seperti agranulositosis, anemia aplastik, dan trombositopenia. Kemudian juga dapat menyebabkan perdarahan lambung, mual, muntah, dan anuria. Berikutnya, AINS yang paling dikenal dan sering dipakai masyarakat adalah acetaminophen atau paracetamol. Obat ini paling aman dan efek sampingnya tidak seberat kelompok aspirin dan pirazolon, yaitu tidak menimbulkan iritasi lambung, gangguan napas, dan gangguan asam basa. Paracetamol merupakan analgesik dan antipiretik, namun lebih baik sebagai antipiretik. Pada dosis terapi,
toleransi pada saluran cerna baik, dan pernah dilaporkan menyebabkan trombositopenia dan reaksi alergi. Dosis berlebih dapat menyebabkan hepatotoksik. Selanjutnya adalah antiinflamasi lain, yaitu fenilbutazon dan oksifenbutazon, asam mefenamat, ibuprofen, dan piroxicam, tolmentin, serta natrium kalium diklofenak. Fenilbutazon dan oksifenbutazon memiliki efek samping yaitu alergi, sindrom Stevens-Johnson, anemia aplastik, agranulocytosis, leukopenia, trombositopenia, hepatitis, dan stomatitis ulceratif atau biasa disebut sebagai sariawan. Obat ini tidak boleh diberikan kepada penderita hipertensi, penyakit jantung dan ginjal, gangguan fungsi hati, serta pasien yang memiliki riwayat alergi. AINS lain yang juga sering diberikan seperti paracetamol adalah asam mefenamat. Apabila paracetamol itu efek antipiretiknya lebih besar, maka asam mefenamat lebih berefek kepada analgesik. Efek antiinflamasinya kurang dibandingkan dengan aspirin, namun lebih toksik, sehingga tidak dianjurkan untuk pemberian lebih dari seminggu. Analgesik pilihan lain yaitu ibuprofen. Obat ini efektif untuk nyeri pasca bersalin dan operasi mata. Sebagai antiinflamasi, ibuprofen cukup baik untuk rematik, osteoartritis, dan ankylosing spondylitis. Efek sampingnya sama seperti aspirin, yaitu gangguan saluran pencernaan, misalnya mual, muntah, nyeri epigastrik atau ulu hati, dan tukak peptik. Kemudian terdapat piroxicam, yaitu AINS lain yang efektif juga untuk pengobatan artritis reumatoid dan ankylosing spondylitis. Kemudian terdapat tolmentin yang memiliki efek samping mengganggu ulserasi dan perdarahan saluran pencernaan serta gangguan sistem saraf pusat seperti bingung, insomnia, dan mengantuk. Kemudian terdapat natrium kalium diklofenak yang memiliki efek serupa dengan aspirin, yaitu mengganggu perdarahan saluran pencernaan sehingga obat ini sediaannya berupa tablet bersalut. Efek lain yang perlu dipastikan adalah aritmia meretensi cairan dan depresi tulang yang bersifat reversibel. Kemudian terdapat AINS dari kelompok COX-2 atau siklooksigenase 2, misalnya selekosip. Selekosip adalah obat yang selektif untuk reumatoid artritis dan tidak untuk analgesik biasa. Efek sampingnya juga ke saluran pencernaan, yaitu sakit di perut, diare, dan dispepsia. Penggunaan selama 2 minggu dapat menyebabkan tukak lambung dan duodenum. Obat ini toksik terhadap ginjal juga. Selekosip akan meningkatkan kadar beberapa beta blocker, antidepresan, dan antipsikotik jika diberikan bersamaan. Inflamasi yang banyak dialami seperti gout atau pirai, atau orang sering menyebutnya dengan rematik, dapat diobati dengan 2 cara, yaitu menghentikan proses inflamasi akutnya dengan colchicine, fenilbutazon, dan indomethacin, serta mempengaruhi kadar asam uratnya tetapi tidak untuk mengatasi serangan klinis, yaitu probenecid, allopurinol, dan sulfenpirazon. Colchicine adalah antiinflamasi yang khusus untuk penyakit pirai dan artritis. Cara kerjanya adalah dengan meningkatkan sekresi dan sintesis kadar asam urat, menghambat granulosit ke area radang, sehingga dapat menghambat pelepasan mediator radang. Efek sampingnya adalah mual, muntah, sakit perut, leukopenia, trombositopenia, neuritis perifer atau rasa kesemutan atau mati rasa, anuria, dan reaksi alergi. Antiinflamasi selain AINS, yaitu yang mengandung steroid, misalnya kortikosteroid, merupakan derivat hormon adrenokortikosteroid yang diproduksi korteks adrenal. Efek antiinflamasi dengan menghambat sintesis mediator radang, yaitu prostaglandin, leukotrien, dan histamin, menekan infiltrasi fagosit, menekan proliferasi limfosit dan sel imun terkait radang, sehingga obat ini bersifat sebagai imunosupresan. Sehingga kelompok obat steroid tidak boleh diberikan kepada penderita infeksi jamur sistemik dan penerima vaksin virus hidup,
karena hal tersebut akan semakin memperberat kondisinya. Pemberian kortikosteroid dalam jangka waktu lama dan dosis tinggi dapat menyebabkan penyakit Cushing. Tanda dan gejalanya seperti gangguan psikis, misalnya gangguan tidur, mood, dan psikosis, pada kulit dan jaringan lunak dapat menyebabkan tampang Cushingoid, yaitu dengan wajah seperti ras mongoloid. Kemudian juga muncul stria atau jaringan parut di kulit, jerawat, hirsutism atau pertumbuhan rambut di kulit yang lebih banyak, dan edema. Selain itu juga berefek neurologis seperti neuropati atau mati rasa, dan pseudomotor cerebri. Obat ini juga dapat menyebabkan hipertensi, osteoporosis, miopati, diabetes mellitus, katarak, dan retardasi mental. Untuk menghentikan pemberian obat ini pun tidak bisa langsung dihentikan. Namun, dapat dihentikan secara bertahap atau disebut dengan tapering off. Misalnya, pada dosis awal 3:3:3 menjadi 3:3:2, kemudian 3:2:2, dan seterusnya. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya, ada antiinflamasi lain, yaitu antihistamin. Histamin di dalam tubuh merupakan mediator radang yang berperan dalam reaksi alergi. Selain itu, histamin juga berperan dalam pengaturan sekresi asam lambung. Efek histamin di dalam tubuh bergantung pada jenis reseptor yang menerimanya. Jika yang menerima reseptor H1, maka efeknya adalah vasodilatasi, peningkatan permeabilitas, bronkokonstriksi, reaksi alergi seperti rinitis alergik, reaksi transfusi, gatal, dan anafilaksis. Selain itu, efek pada sistem saraf tepi menyebabkan rasa nyeri dan gatal, serta pada sistem saraf pusat menimbulkan sedasi atau rasa kantuk. Jika yang menerima reseptor H2, maka reaksinya adalah sekresi asam lambung. Inilah yang terjadi pada orang yang sakit MAH. Antihistamin menghambat kerja histamin. Antagonis H1 bersifat anti-alergi yang digunakan jika mabuk perjalanan, insomnia, serta flu. Sementara, antagonis H2 untuk pengobatan ulkus gaster dan duodenum. Efek samping antagonis H1 adalah sedasi, disritmia jantung, efek pada saluran pencernaan seperti mual, muntah, kurang nafsu makan, diare, serta efek antikolinergik, yaitu membran mukosa kering, hidung tersumbat, palpitasi, dan sugarless atau mulut rasa pahit. Antagonis H1 dapat meningkatkan kerja obat-obatan penekan sistem saraf pusat. Sehingga jika diberikan bersamaan, maka dosis obat penekan SSP harus dikurangi. Antagonis H1 jika diberikan bersamaan eritromisin dan ketokonazol dapat menyebabkan disritmia jantung dan dapat juga meningkatkan resiko keracunan. Pemberian pada wanita hamil juga dapat menyebabkan malformasi fetal, sehingga terjadi kelainan kongenital. Dan pada wanita menyusui akan diekskresikan ke ASI, dan hal ini dapat mempengaruhi bayi. Antihistamin H2 digunakan untuk mengobati ulkus gaster dan duodenum dengan menekan sekresi asam lambung. Contoh obatnya adalah simetidin dan ranitidin. Simetidin menyebabkan efek samping yang bersifat androgenik, yaitu penurunan libido, ginekomastia, dan impoten. Pada sistem saraf pusat dapat menyebabkan bingung, halusinasi, letargi, somnolen, dan kejang. Pemberian secara intravena bolus juga dapat menyebabkan hipotensi dan disritmia. Simetidin juga meningkatkan kandida di lambung. Hal ini dikarenakan asam lambung berperan sebagai sistem imun yang jika ditekan sekresinya, maka sistem imun ini menurun fungsinya. Pada beberapa orang, juga dapat menyebabkan sakit kepala, mengantuk, mialgia atau nyeri otot, mual, diare, konstipasi, dan rasa gatal. Simetidin dapat menghambat enzim yang memetabolisme obat dan pemberian dengan antasid dapat menurunkan absorpsi simetidin. Oleh karena itu, disarankan ada jarak pemberian antasid
dengan simetidin minimal 1 jam. Ranitidin lebih poten dengan efek samping dan interaksi obat yang lebih sedikit dibanding simetidin. Begitu juga dengan famotidin dan nizatidin. Baik, demikian pembahasan tentang analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Nama obat-obat yang disebutkan itu baru sebagian kecil. Di luar sana masih banyak sekali nama obat yang berbeda, namun kandungan obatnya sesuai dengan kelompok obat tersebut. Jangan lupa untuk selalu membaca label obat dan melihat komposisi, indikasi, kontraindikasi, dan informasi penting lainnya. Dan yang perlu kalian ingat, pemberian obat ini hanya jika perlu dan tidak perlu dihabiskan jika tanda dan gejalanya sudah hilang. Di video berikutnya, teman-teman juga akan belajar mengenai obat-obatan lainnya. Tetap semangat semuanya. Sampai jumpa.